Halo semua, apa kabar? Ya, seperti sebelumnya, gue bakal sharing beberapa hal yang mungkin kalian pernah alamin atau beberapa hal yang mungkin pernah kalian rasakan juga gitu ya. Kali ini gue bakal ngebahas tentang perilaku bucin, ya. Sebuah tema yang bakal gue angkat ya, yaitu bucin. Dan di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, bucin ini sebenarnya itu nggak ada artinya. Jadi bisa dikategoriin sebagai bahasa prokem atau istilah gaul. Ya, di masyarakat umum juga tindakan para bucin itu seringkali nggak masuk akal. Gitu. Dia rela ngelakuin apa aja demi orang yang dia cinta, ya, dari ngorbanin harta hingga perasaan dirinya sendiri gitu. Ya, dan sebuah penelitian juga mengungkapkan bahwa seseorang, ya, mau cewek mau cowok, ya, kemungkinan besar juga bisa jadi budak cinta saat masa pacaran baru berjalan kurang dari 3 bulan, ya. Bahkan juga ada bucin ketika jatuh cinta sama orang, ya, padahal dia belum ada status sama sekali, jadi belum berstatus saling memiliki gitu, tapi dia udah bisa jadi budak cinta gitu, ya. Terus dari sebuah artikel yang gue baca, eh, dari bucin yang dilihat dari kacamata psikologi ini, ya, yang gue baca, pepatah yang mengatakan bahwa cinta itu buta mungkin juga bisa jadi istilah yang paling mendekati istilah budak cinta gitu, ya. Saat jadi bucin, lu gak bisa lagi ngeliat seseorang yang lu cinta ini dari kacamata yang logis gitu, sehingga lu nganggap dia itu sebagai orang yang sempurna dan berhak mendapatkan semua keinginannya gitu. Pokoknya orang yang lu cinta ini mesti dapat apa yang dia mau gitu, ya. Dan menurut teori psikologi dari Sigmund Freud, ya, bucin itu artinya seseorang yang sedang mengidealisasi orang lain secara sadar maupun tidak gitu. Idealisasi juga ditandai dengan seseorang yang mencintai orang lain dengan segenap jiwa dan raganya, ya. Normalnya pengorbanan ini juga digunakan untuk menarik hati orang yang dicintainya untuk kemudian menjadikannya pacar atau pasangan hidup. Tapi bucin berarti tidak harus memiliki, ya. Dia rela berkorban sekalipun orang yang dia cinta juga memilih orang lain gitu. Ini sih di luar akal sehat sebenarnya, ya. Bener-bener apa ya namanya, buta cinta juga sebenarnya kalau bucin ini, ya. Terus secara kondisi psikologi juga, ya, ini nyaris terjadi hampir semua orang, ya. Berarti gue nggak salah kalau lo orang mungkin pernah ngalamin ini, ya. Terutama juga khusus anak-anak muda, ya, ketika lagi di fase awal-awal jatuh cinta gitu kan. Saat itu juga lagi seneng-senengnya nih explore sisi positif dari orang yang lu suka gitu ya kan, serta ngeliat kekurangan yang orang lu suka ini sebagai hal yang lucu atau menggemaskan gitu. Jadi sebuah kekurangan orang yang lu cinta ini tuh kayak apa ya, kayak lu anggap itu bukan sebuah jadi penghambat lu buat mencintai dia gitu, malah jadi hal positif buat lu gitu. Jadi bener sih, maksudnya secara psikologi juga sebenarnya ini nggak masuk akal, ya. Maksudnya ya lu benar-benar buta cinta lah pokoknya gitu loh. Udah kayak apa ya, makanya ada istilah tuh kayak ketika lu jatuh cinta, ya, teh kucing tuh rasa coklat. Tuh bener sih menurut gua kalau buat perilaku bucin kayak gini gitu loh, ya. Bahkan juga di saat yang sama nih, kalau orang yang sedang jatuh cinta, ya, merasa lebih jantan atau keibuan, lebih empatik, lebih baik gitu, sampai nggak takut ngelakuin banyak hal dalam fase ini juga, justru ngerasa lebih hidup ketika menyenangkan orang yang dia cinta, sekaligus takut kehilangan dirinya jika lu nih nggak menuhin permintaannya gitu, ya. Jadi tuh lu tuh rela nih ngelakuin ngasih perhatian ke orang yang lu suka segala macem dengan alibi lu nggak mau kehilangan dia gitu, dan lu rela gitu ngasih sesuatu apapun itu, ya, demi menuhin setiap permintaannya gitu, dan berlebihan.
luar biasa sih, maksud gue untuk perilaku bucin ini ya. Tapi sedikit nggak sehat kayaknya ya, maksudnya nggak normal gitu. Ada juga nih dari kacamata sains ya, fenomena bucin ini juga bisa dijelasin ya. Terdapat setidaknya ada 2 faktor nih di dalam tubuh manusia yang bisa mengakibatkan seseorang menjadi bucin. Wah, ini luar biasa nih. Ini sebuah artikel yang gue baca ya tentang bucin, karena menurut gue ini menarik banget untuk membahas ini, karena semua orang pasti ngalamin gitu. Ada faktor kimia dan faktor psikologis. Oke. Kalau di faktor kimia nih, otak manusia memang diprogram untuk jatuh cinta. Ketika Anda jatuh cinta, hormon dopamin diproduksi secara masif di dalam otak sehingga cinta akan terasa candu seperti kokain. Anjay. Nah, heran nih ya, ketika orang lagi jatuh cinta ya bisa jadi bucin gitu. Semua hal yang dilakukannya itu kayak kerasa senang aja gitu, dan ciptain kepuasan tersendiri di dalam otak dia gitu. Ini secara faktor kimia ya. Dan kalau dari faktor psikologis, tingkat keparahan dari orang yang jadi bucin itu ya ditentuin dari psikologisnya dia sendiri gitu. Semakin rendah harga diri, keadaan mental serta emosionalnya, semakin besar kemungkinan orang tersebut menjadi bucin. Bisa-bisa gila gitu. Kalau orang yang dia cinta ini nggak feedback kebalik ke dia gitu, padahal dia udah rela ngelakuin apa aja gitu. Waduh, parah sih ya. Dan ini sebuah dampak negatif bucin nih yang bakal gue jelasin juga ke kalian semua ya. Nggak dapat ditampik juga kalau bucin itu artinya lu harus siap dan konsekuensi negatif yang mungkin diterima ketika memenuhi permintaan seseorang tanpa logika gitu ya. Dan efek negatif dari bucin itu antara lain tuh bisa dapat kritikan dari lingkungan, itu pasti ya. Sulit mencapai tujuan lu, itu pasti, dan melukai psikologis atau gila ya. Kita bahas satu-satu deh ya. Buat lu semua yang memang lagi bucin-bucinnya, lagi buta cinta, lagi budak jadi budak cinta ya. Sebuah dampak negatif yang bakal gue kasih tau ke lu nih ya. Pertama ya, tadi yang gue jelasin, yang tadi gue sebutin, lu bisa dapat kritikan dari lingkungan gitu ya. Orang lain nih dengan logika yang masih berjalan normal ya, pasti ngelihat tindakan bucin ini jadi sebuah hal yang gak masuk akal gitu. Gak heran kalau lu sebagai bucin yang sering dikritik, bahkan dirundung ya kan, karena tindakannya tersebut gitu ya kan, kayak tindakan-tindakan lu yang gak masuk akal gitu. Tapi kritikan ini biasanya juga nggak didengar gitu sama kaum bucin ini, karena perasaan yang dirasain si bucin ini itu kuat banget hingga nutupin akal sehatnya gitu ya. Kadang tuh memang ketika lu ngejalanin suatu hubungan sama seseorang, memang tuh sebuah hubungan itu lu yang jalanin dengan pasangan lu gitu. Tapi memang kadang kita tuh harus sedikit mendengar sebuah kritikan dari luar atau apapun itu, baik buruknya ya. Kalau menurut lu oke, ya udah terima. Kalau misalnya nggak bagus ya udah jangan lah gitu. Orang mungkin peduli sama lu gitu ya. Terus dampak negatif lainnya yang tadi gue sebutin juga ya, sulit mencapai tujuan gitu. Target-target tertentu dalam hidup lu nih ya, yang mungkin pengen lu raih sebelumnya, itu bisa lupa gitu aja gitu, akibat lu terlalu fokus sama dunia percintaan yang belum tentu pada hasilnya sesuai yang lu mau gitu ya kan. Karena cinta lu tuh berlebihan, mungkin nanti hasilnya malah nggak seindah yang lu bayangin ya. Terus dampak negatif lainnya yang terakhir, melukai psikologis ya. Bucin selalu bisa cari alasan nih atau pembenaran atas keinginan yang yang diminta dari orang yang dia cinta gitu. Dia nggak sadar kalau hal itu lama-lama bakal ngebuat perasaannya itu malah luka atau sakit ya, dan ngaruh ke kondisi psikologisnya di kemudian hari ya. Ini sedikit nyambung nih dari 3 dampak negatif ini sebenarnya.
makin nyambung. Pertama lu dapat kritikan dari lingkungan lu dikasih tau yang bener tapi ya lu tutup kuping ya kan. Akhirnya lu dijauhin dari lingkungan lu dan ternyata lu sulit mencapai tujuan lu karena lu fokus ke orang yang lu cinta gitu. Dan ternyata hasilnya itu gak sesuai sama ekspektasi lu. Lari ke psikologis lu bisa kena mental nih. Pertama lu mungkin dari jauh dari lingkungan lu karena lu gak percaya gitu ya kan. Ya tapi ya udahlah, semua punya jalannya masing-masing gitu. Menurut gue sih ini hal yang menarik ketika gue bahas perilaku bucin ya, karena semua orang pernah ngalamin. Dan untuk mengakhiri predikat bucin, artinya juga lu harus ngeluangin waktu sih buat ngevaluasi diri sendiri ya. Dan lu mesti kenal juga orang-orang yang di sekitar lu atau orang yang lu cinta dengan lebih seksama gitu. Kalau perlu ungkapin aja perasaan lu gitu ya, sehingga lu juga nggak terlalu berekspektasi tinggi ya, yang nyatanya padahal nanti ujung-ujungnya tuh jong gitu ya. Sebenarnya secinta-cintanya lu sama orang, tetap dari batas yang wajar sih. Kalau lu sayang sama dia atau lu cinta sama dia ya, jangan terlalu berlebihan gitu. Jangan mencintai seseorang dengan cara berlebihan, karena yang berlebihan itu tidak baik ya. Kalau emang dia cinta sama lu, kalau emang dia sayang sama lu, dia juga pasti bakal ngasih feedback yang baik ke lu gitu ya. So jadi menurut gua perilaku bucin ini sebenarnya tergantung beberapa orang sih, tergantung pemikiran dari beberapa orang yang mungkin bagaimana sudut pandang dia melihat orang yang dia cinta ya. Ya pesan dari gue sih mungkin tetap di batas yang wajar ya. Lu mesti punya batasan juga gitu men ya, karena beberapa dampak negatifnya lumayan loh ya. Lu selalu dapat kritikan dari lingkungan lu gitu. Sebuah cita-cita lu yang lu harapin, tujuan lu itu gak bakal tercapai, dan psikologis lu bisa kena ya, bisa gila yang ada gitu ya. Dan menurut gua itu aja sih yang bisa gua sharing. Sebenarnya ini nggak pure dari yang gua alamin ya, maksudnya kayaknya sih gua pernah ngalamin ini gitu, budak cinta ya atau buta cinta gitu. Tapi setelah gue baca artikel ini lumayan juga ya, maksudnya menarik juga gitu, maksudnya beberapa dampak negatifnya dan lain-lain gitu ya. Cinta sama seseorang itu boleh, tapi jangan berlebihan, karena yang berlebihan itu tidak baik. Oke, dari gue itu aja, terima kasih.